Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam Juz Amma, dan alhamdulillah saat ini kita sampai pada surat Al-Fil. Surat Al-Fil adalah surat yang ke-105 dan terdiri dari 5 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Baiklah, kita baca terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan bahas ayat demi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Kita akan terjemahkan secara lafdhiyah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam, tidakkah taro, kamu perhatikan, kaifa, bagaimana, fa'ala, telah bertindak, rabbuka, Tuhan pencipta kamu, bi ashabi, terhadap pasukan al-fil, gajah, yaitu pasukan Abraha, Raja Yaman. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Alam, bukankah yaj'al, dia menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, menghancurkan Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah, fi, dalam tadlil, kesesatan atau kesia-siaan. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, wa arsala, dan dia mengirimkan, 'alaihim, kepada mereka, tayran, burung ababil yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, tarmihim, yang melempari mereka, bihijaratin, dengan berbatuan, min, dari sijil, tanah yang dibakar. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Waja'alahum, lalu dia menjadikan mereka, ka'asfin, seperti daun, ma'kul, yang dimakan ulat. Baiklah, kita akan bahas tafsirnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau memberikan pendahuluan sebuah kisah dalam menafsirkan surat Al-Fil ini. Al-Fil sendiri artinya adalah gajah, yang dimana di situ diambil dari kata Al-Fil dalam ayat pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kisahnya diawali dari seorang raja yang bernama Nuwas, Dia adalah raja terakhir dari kabilah Himyar yang ada di Yaman. Dia adalah seorang musyrik, Awalnya dia adalah seorang Nasrani, kemudian dia masuk ke dalam agama Yahudi. Dan ketika dia masuk ke dalam agama Yahudi itu, dia juga memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk mengikuti agamanya, yaitu agama Yahudi. Namun rakyatnya menolak. Sebagian besar di antara mereka tetap pada keyakinan awal, yaitu tetap pada agama Nasrani, dan ini adalah agama Nasrani yang masih menjaga tauhid, masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Atas penolakan rakyatnya itu, maka kemudian Nuwas memberikan dua pilihan kepada rakyatnya. Mereka tetap berpegang teguh pada agamanya, tapi akan dimasukkan ke dalam parit yang di dalamnya penuh dengan api, akan dibakar hidup-hidup, atau keluar dari agamanya dan masuk agama Yahudi. Maka sekitar 20.000 rakyatnya menolak dan memilih untuk siap masuk ke dalam parit yang penuh dengan api yang menyala-nyala. Masya Allah, ini seorang raja yang sangat kejam, yang telah membunuh 20.000 rakyatnya, dibakar hidup-hidup karena menolak keluar dari agama Nasrani untuk dipaksa masuk agama Yahudi. Maka ada salah seorang yang selamat yang bernama Dausdu Sa'laban. Dia lolos, kemudian pergi ke Qaisar, seorang raja di Syam. Qaisar ini adalah orang yang beragama Nasrani. Dausdu Sa'laban mengatakan kepada Raja Qaisar,
selamatkan kaum Nasrani di Yaman ya sebelum mereka habis, karena mereka telah dibakar hidup-hidup oleh Raja Dunnuwas. Maka Kaisar marah dan dia menyuruh Raja Najasyi di Ethiopia ya. Najasyi ini adalah sebutan raja ya di Ethiopia ya, untuk menyerang Dunnuwas ya. Karena Najasyi lebih dekat dengan, atau Ethiopia lebih dekat dengan Yaman, maka kemudian dia memerintahkan kepada Raja Najasyi ini. Raja Najasyi kemudian memerintahkan kepada dua panglima terbaiknya, yaitu Abroha dan Aryat. Ya. Abroha dan Aryat. Maka Abroha dan Aryat ini membawa pasukan masing-masing dan menyerang Dunnuwas, maka kemudian Dunnuwas kalah dan terbunuh. Akhirnya setelah kekuasaan ya diambil alih oleh dua panglima tadi, yaitu Abroha dan Aryat, ya, maka terjadi dua kepemimpinan. Ya. Nah, maka untuk menyatukan mereka kembali, ya, butuh satu pemimpin. Ya. Aryat ya mengatakan kepada Abroha, daripada kita berperang ya pasukan kita untuk memperebutkan kepemimpinan, maka lebih baik kita saja yang berduel supaya tidak banyak darah yang tertumpah. Ya, maka kemudian Aryat dan Abroha ini duel, dan di awal sebenarnya dimenangkan oleh Aryat karena Aryat sudah berhasil untuk menusuk wajah Abroha, tapi kemudian Abroha licik, ada pasukannya yang kemudian membantu dan membunuh Aryat. Akhirnya Aryat terbunuh, maka kepemimpinan jatuh kepada Abroha. Pasukannya Aryat otomatis mengikuti Abroha. Maka peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada Kaisar, ya, dan Kaisar marah begitu karena Abroha telah membunuh Aryat. Maka Abroha ini licik ya, tapi pintar. Dia kemudian datang kepada Kaisar membawa begitu banyak hadiah, ya, membawa hadiah, dan salah satu hadiah itu adalah dia membawa gentong yang berisi tanah dari Yaman, dan dia memotong rambut di ubun-ubunnya. Karena Kaisar ketika marah dia mengatakan, saya akan menginjakkan kaki di Yaman dan akan mencabut rambut di ubun-ubun Abroha. Nah, karena itu kemudian Abroha mendatangi Kaisar dan mengatakan, ini aku bawakan tanah dari Yaman, silakan diinjak, dan ini adalah rambut yang sudah kupotong di ubun-ubunku. Ya, nah, sambil dia merayu Raja Kaisar tadi, akhirnya Raja Kaisar tidak jadi marah. Dia kemudian senang, dan Abroha juga menjanjikan bahwa dia akan membangun sebuah gereja yang sangat besar, ya, yang gereja itu akan memalingkan orang-orang Arab dari mendatangi Ka'bah atau haji di Ka'bah. Maka kemudian gereja itu dibangun ya sangat tinggi ya. Gereja itu dinamakan Kolais ya, dari kata-kata kolansuah ya. Karena ketika orang melihat gereja itu saking tingginya sampai kopiahnya ini jatuh gitu. Ya, saking tingginya tersebut. Nah, ternyata niat buruk dari Abroha ini diketahui oleh orang Hijaz, orang-orang Arab. Maka orang-orang Arab juga marah ya. Kemudian ada salah seorang di antara mereka yang malam hari masuk ke gereja tersebut, kemudian mohon maaf BAB di dalam gereja tersebut. Akhirnya pagi harinya Abraha tahu dan marah, dan dia kemudian bertekad untuk menyerang Ka'bah. Nah, singkat cerita, kemudian Abraha ini ya, membawa pasukannya sangat banyak untuk menyerang Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Dan di antara pasukan itu terdiri dari pasukan bergajah. Gajahnya ada yang mengatakan 8 atau 12, yang dipimpin oleh salah seorang gajah ya, yang bernama Mahmud. Jadi gajah itu punya namanya Mahmud. Maka orang Hijaz tahu bahwa Abraha akan menyerang Ka'bah. Di antara kabilah-kabilah kecil itu sudah menghadang, melawan, tapi tetap kalah dengan tentara Abraha.
karena tentaranya sangat banyak dan kuat begitu ya. Dan binatang gajah ini adalah binatang yang baru diketahui oleh orang-orang Arab ketika itu. Jadi orang Arab baru tahu bahwa ternyata ada pasukan bergajah ya dengan binatang yang sangat besar. Maka ketika di dekat dengan Ka'bah ya, di tengah perjalanan ya, di sebuah tempat yang bernama Mukombus, ya, Mugommas, eh, Abroh ini bertemu dengan kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah seorang yang gagah, yang ganteng, yang berwibawa, punya haibah begitu. Maka ketika Abroh bertemu dengan Abdul Muthalib ya, dengan haibahnya Abdul Muthalib ini, yang semula Abroh itu duduk di singgasananya kemudian turun, duduk di bawah ya bersama dengan Abdul Muthalib. Abroh menyangka bahwa Abdul Muthalib ini akan membela Ka'bah. Ya, tapi ternyata Abdul mengatakan, aku punya 200 ekor onta yang telah dirampas oleh pasukanmu dan aku ingin meminta kembali 200 ekor onta tadi. Abroh heran, ya, saya kira engkau datang untuk membela Ka'bahmu, ternyata engkau hanya ingin mengambil 200 ekor ontamu itu saja. Apa jawaban Abdul Muthalib? Abdul Muthalib menjawab, ya, saya pemilik onta ini, sedangkan Ka'bah ada yang memilikinya dan akan membelanya. Abroha kemudian mengatakan, ya tidak mungkin Ka'bah akan dibela, ya, karena Ka'bah akan kami hancurkan. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, ya itu urusanmu begitu. Kemudian Abroha semakin marah dan kemudian Abdul Muthalib pulang membawa dengan 200 ekor ontanya tadi. Kemudian setelah itu Abroha dengan pasukannya ya, meneruskan perjalanan menuju Ka'bah bersama dengan 12 ekor gajahnya tadi yang dipimpin oleh Mahmud. Nah, ketika mendekati Ka'bah, ternyata gajah ini berhenti dan diam begitu. Ya. Jadi diam. Kalau dibelokkan ke kanan atau ke kiri berjalan, apalagi kalau kemudian mundur berbalik arah semakin cepat langkahnya. Tapi kalau disuruh maju diam. Ya, seakan-akan Ka'bah ini sesuatu yang ya mungkin menakutkan bagi gajah tersebut. Artinya gajah tersebut tidak mau untuk menghancurkan Ka'bah begitu. Sudah dipaksa gajah itu untuk maju ya mendekati Ka'bah tapi tetap tidak mau. Pawang gajah pun juga turun tangan tapi ternyata tidak berhasil. Maka di dalam kondisi seperti itu ya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan burung yang berbondong-bondong ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana telah bertindak Tuhan pencipta kamu terhadap pasukan gajah yaitu Abroha dari Yaman ya, yang dipimpin oleh Abroha dari Yaman. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia menjadikan tipu daya mereka menghancurkan Ka'bah dalam kesia-siaan? Dalam kesia-siaan. Wa arsala alaihim tarun ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi gajah yang tidak mau berjalan tersebut, Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong, ababil. Jadi ababil itu bukan nama burung, tapi sifat dari burung yang datang secara berbondong-bondong. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa burung itu berwarna hijau. Ya. Kemudian sebagian besar mengatakan bahwa burung itu muncul secara tiba-tiba dari laut. Ya. Dari laut. Dan Allah SWT sangat berkuasa sekali untuk mendatangkan atau menciptakan sesuatu secara tiba-tiba. Ya. Bagaimana burung tersebut menghancurkan pasukan Ka'bah? Termihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan bebatuan dari tanah yang dibakar. Jadi burung itu sangat banyak, masing-masing burung itu membawa 3 batu, 2 batu dicengkram di kakinya, kemudian 1 batu di paruhnya. Ya. Nah, batu tersebut ya berasal dari tanah yang dibakar. Ada yang mengatakan dari batu neraka, wallahu a'lam bishawab, tapi dalam tafsir ini dari tanah yang dibakar. Ya. Batu yang sangat panas begitu. Kemudian
eh, batu tersebut ya dijatuhkan ke pasukan bergajah tadi, sampai pasukan Abraha tadi, ya ada yang beberapa langsung meninggal, ya, dan ada beberapa yang selamat, ya. Bahkan ada 2 orang yang dibutakan yang dijelaskan dalam hadis Aisyah bahwa ada 2 pengemis yang buta dan itu adalah bekas tentara Abraha pada waktu itu, ya. Jadi dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan Abraha sendiri itu selamat, ya. Artinya ya tidak langsung mati begitu, terkena batu itu tapi tidak langsung mati. Eh, tapi Allah menyiksanya, ya, dan pasukannya juga ketika terkena batu itu, badannya itu terlepas, merotoli begitu. Jadi termasuk juga Abraha, ya, ini tidak langsung mati, kemudian dia berjalan ke San'a, tempat dia memimpin di Yaman, ya. Dalam perjalanan ya jarinya lepas, ya. Jari lepas, ya, sampai di negeri San'a, kemudian terlepas bagian-bagian tubuhnya sampai kemudian dadanya terbelah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghinakan, ya, orang yang mau punya niat jahat menghancurkan Ka'bah dengan badannya terlepas, ya, merotoli, ya. Jadi itu adalah siksaan Allah Subhanahu wa taala di dunia, belum di akhirat nanti. Makanya Ka'bah itu adalah kiblat kaum muslimin dan Allah akan menjaganya, ya. Dan barang siapa yang akan punya niat atau mau menghancurkan Ka'bah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membelanya. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya ketika orang-orang Quraisy, ya, tidak mampu untuk membela Ka'bah, bahkan meninggalkan Ka'bah, maka Allah yang akan membela Ka'bah dengan mendatangkan burung-burung yang berbondong-bondong tadi, ya, Tayran ababil. Di situ juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah uh, menakdirkan nabi terakhir, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, lahir pada tahun itu, ya, maka dinamakan tahun gajah karena ada pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin mengatakan bahwa Allah membela agamanya dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang akan membela agamanya, yang akan menjayakan Islam ini sampai hari kiamat kelak. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dia akan membela Ka'bahnya, dia akan membela agamanya, ya, dengan mengutus Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan tafsir surat Al-Quraisy ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.